Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang ketiga dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Misi Minahasa Utara Bitung bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, melalui KKR ini berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Pada malam ini, doa buka akan dibawakan oleh Pendeta Muda Jerry Simbar SAG dan dilanjutkan dengan lagu pujian serta tips yang akan dibawakan oleh Bapak Stanley Kuhu MM dengan judul Cara Mengatur Milik Tuhan. Umat Tuhan sekalian, pada malam ini kami memiliki ruang doa khusus. Bagi saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan, Anda bisa menulisnya di kolom komentar YouTube dan Facebook kami. Dan malam ini, doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Felix Gosal MAR. Pembahasan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh Ibu Feni Rumengan SH. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team. Ada negeri amat indah, Tuhan sedia bagi kita, amat mulia cahayanya, ku rindu tiba di sana. Negeri suci, negeri indah, ku rindu masuk ke sana dan memandang laut kaca, rumah elok bagi kita di dunia baru yang kekal, kita akan tetap tinggal bersama juru selamatku yang akan pegang tanganku, menuntun aku berjalan ke negeri kemuliaan. Negeri suci, negeri indah, ku rindu masuk ke sana dan memandang laut kaca, rumah elok bagi kita di dunia baru yang kekal, kita akan tetap tinggal. Udaranya harum segar, bunga elok kekal mekar, nyanyi burung tak terputus, sungai hidup mengalir terus. Negeri suci, negeri indah, ku rindu masuk ke sana dan memandang laut kaca, rumah elok bagi kita di dunia baru yang kekal, kita akan tetap tinggal. Alunan musik menggema, teramat merdu suaranya, malaikat memuji Tuhan bersama umat tebusan. Negeri suci, negeri indah, ku rindu masuk ke sana dan memandang laut kaca, rumah elok bagi kita di dunia baru yang kekal, kita akan tetap tinggal. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Pada malam hari ini kami akan memulakan ibadah KKR dengan judul Happiness with Jesus, dengan pembicara kami Ibu Feni Kuhu Rumengan, dan yang akan membagikan tips pada malam hari ini Bapak Stanley Kuhu. Tuhan mau selalu memberkati kami semua pada malam hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin.
so bright heaven's sun. Heart of my own heart, whatever befall, still be my vision, ruler of all. Still be my vision, ruler of Selamat malam, saya sapa untuk semua sahabat umat Tuhan, di mana saja Anda berada. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena Tuhan selalu memberikan kepada kita kesempatan untuk boleh bersama-sama belajar bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan masing-masing kita. Pada malam hari ini, kita akan melihat bagaimana cara yang terbaik untuk mengatur milik Tuhan. Saya percaya masing-masing kita telah memiliki begitu banyak titipan-titipan Tuhan, sehingga Dia mintakan agar kita sebagai keluarga-keluarga Allah dapat mengelola akan harta milik Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tentunya kalau dikatakan keluarga sebagai pengelola harta milik Tuhan, maka ada 3 hal yang kita harus perhatikan agar kita bisa mengatur milik Tuhan dengan sebaik-baiknya. Faktor yang pertama adalah perencanaan. Nah, di dalam merencanakan yang ada milik Tuhan kepada masing-masing kita, tentunya kita harus tahu dulu berapa besar pendapatan kita setiap bulan dalam keluarga kita, agar kita memiliki keluarga yang bahagia. Ketika kita telah mengetahui berapa besar pendapatan yang kita miliki, maka faktor yang kedua adalah yang harus kita perhatikan, bagaimana pengeluarannya. Dan faktor yang ketiga yang penting adalah apakah kita memiliki simpanan yang cukup atau tidak. Nah, di bagian yang pertama tadi, soal perencanaan. Perencanaan sangat penting di dalam mengatur keuangan keluarga. Di dalam Lukas 14 ayat 28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, lalu kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi yang pertama adalah kita harus duduk, kita harus hitung apakah cukup uang kita dalam melakukan satu pengeluaran di dalam keluarga kita. Ada 3 prinsip yang terpenting dalam perencanaan. Adalah pertama, prinsip cermat, teliti, dan kehati-hatian. Yang kedua, faktor yang terpenting dalam mengatur milik Tuhan, yang kedua adalah pengeluaran. Ibrani 13 ayat yang kelima berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya mau garis bawahi adalah cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saya percaya masing-masing kita di dalam keluarga telah mengatur budget, mengatur anggaran dengan baik, dan ketika anggaran itu telah kita atur dengan baik, maka yang terpenting adalah kita harus hidup dengan anggaran yang telah kita sepakati bersama dalam keluarga. Kita berusaha agar bisa mencukupkan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Keburukan mempunyai kebiasaan boros. Dalam seorang penulis terkenal, dia berkata dalam buku Rumah Tangga Advent, halaman 485, kalau engkau mempunyai kebiasaan boros, buanglah hal itu dari dalam kehidupanmu sekarang ini juga. Kalau engkau tidak bertindak demikian, maka engkau pasti bangkrut untuk selama-lamanya. Kebiasaan menghemat
rajin, dan tenang adalah bagian yang lebih baik untuk anak-anakmu daripada harta kekayaan yang besar. Jadi kita harus kembangkan satu kehidupan yang hemat. Kebiasaan menghemat, rajin, dan tenang adalah bagian yang lebih baik, sehingga kita mampu menciptakan keluarga yang bahagia di atas dunia ini. Mengatur biaya keluarga dengan seimbang dikatakan dalam buku Rumah Tangga Advent halaman 484. Begitu banyak orang yang tidak pernah mendidik diri sendiri supaya dapat mengatur biaya keluarga dalam batas-batas pendapatan mereka sendiri. Mereka tidak belajar menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan. Oleh sebab itu, mereka meminjam dan meminjam lagi, lalu mereka terkubur hidup-hidup dalam utang dan akhirnya putus asa dan tawar hati. Semua orang harus tahu memelihara perhitungan. Beberapa orang melalaikan usaha ini karena mereka menganggap tidak penting, tetapi pendapat ini adalah salah. Semua biaya harus dicatat dengan tepat. Itulah sebabnya ketika kita menyusun anggaran belanja, maka setiap pengeluaran sekecil apapun itu kita catat setiap hari. Dengan demikian, kita akan bisa mengevaluasi pada bulan berikutnya apakah pengeluaran kita sesuai dengan anggaran atau tidak. Kalaupun bulan ini kita telah mengeluarkan lebih dari anggaran, itu berarti bulan berikutnya kita harus lebih kurang sehingga budget kita, anggaran kita tetap terjaga keseimbangannya. Uang dapat menjadi berkat atau kutuk. Dalam buku Rumah Tangga Advent halaman 481 dan 482 berkata, tidak perlu uang itu dianggap sebagai kutuk. Uang itu mempunyai nilai yang tinggi, karena kalau dipakai dengan sebaik-baiknya, itu dapat menghasilkan kebajikan yang dapat menyelamatkan jiwa-jiwa, dalam memberkati orang-orang lain yang lebih miskin dari kita sendiri. Apabila digunakan semaunya sendiri dan tidak dengan bijaksana, uang itu niscaya akan menjadi jerat bagi pemakainya. Apabila kita mengasihi Allah melebihi segala sesuatu yang bersifat sementara akan berada pada tempat yang sewajarnya dalam kecintaan hati kita. Kalau dengan rendah hati mencari akal budi dan kesanggupan supaya dapat menggunakan harta kekayaan Allah dengan sebaik-baiknya, kita akan menerima hikmat itu dari atas. Uang itu bisa menjadi kutuk atau berkat, tergantung saya dan saudara menggunakannya. Kalau kita menggunakan uang itu dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, menolong orang di dalam kemiskinan, menolong orang yang sementara membutuhkan pertolongan kita melalui uang yang kita miliki, maka uang kita itu akan berubah menjadi berkat bagi orang yang lain. Sahabat umat Tuhan di mana saja Anda berada, jangan belanja karena terpengaruh dengan 3 hal. Pertama, melihat tetangga. Kadang-kadang mungkin istri kita katakan, papa, tetangga di sebelah sudah beli televisi yang 50 inch. Kita masih televisi yang 16 inch contohnya. Bagaimana kalau kita ganti aja dengan 50 inch? Padahal belum ada dana untuk mengganti televisi yang baru. Nah, karena melihat tetangga, itu sangat berbahaya dalam pengaturan keuangan kita. Ataupun mungkin kita bisa terpengaruh karena diskon. Ketika kita jalan-jalan ke mall, tidak rencana belanja, tetapi karena lihat diskonnya 90%, terpancinglah kita untuk membeli. Jangan terpengaruh karena diskon. Kemudian yang ketiga, jangan berbelanja terpengaruh karena kredit. Mungkin, ini kan kredit bunganya 0%. Padahal kita belum ada rencana untuk belanja barang tersebut. Pada akhirnya bisa kita terjerat ke dalam kesulitan atau dalam keadaan krisis. Kemudian faktor yang ketiga di dalam mengatur harta milik Tuhan, keuangan keluarga, yang ketiga yang penting adalah apakah kita memiliki simpanan, atau dikatakan di sini prinsip
prinsip menabung. Jangan ketika kita dapat uang, semuanya kita belanjakan. Kalau begitu, berapa persen idealnya kita bisa sisihkan untuk bisa kita tabung untuk menjamin hari tua kita atau masa depan kita. Mari kita coba lihat pengalaman daripada Yusuf. Ketika dia ada di Mesir, dalam Kejadian 41 ayat 34 dikatakan, baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Kalau kita belajar dari pengalaman Yusuf, berapa banyak uang atau berapa banyak yang ideal yang kita simpan untuk hari depan. Dikatakan di sini adalah 1/5 dari hasil tanah Mesir. Artinya ada 20% dari pendapatan kita yang kita bisa sisihkan untuk merupakan dana cadangan ketika kita mengalami kesulitan. Sahabat umat Tuhan, di mana saja Anda berada, ada 3 tahapan dalam pandangan hidup manusia sekarang ini. Yang pertama, ketika manusia itu mulai dari umurnya 0 sampai 25 tahun, biasanya orang-orang di dalam umur-umur seperti ini, tahap seperti ini, mereka mau menghabiskan uang. Karena anak-anak dalam pertumbuhan, ya, mereka butuh minuman, butuh makanan, ya. Kemudian ketika anak yang sudah sekolah, dia butuh untuk bayar uang sekolah, ya. Jadi orang-orang yang umur 0 sampai 25 tahun dikategorikan waktunya menghabiskan uang. Kemudian katanya ketika datang kepada umur 25 sampai 58 tahun, saatnya orang untuk mengumpulkan uang. Artinya apa? Umur 25 tahun, selesai kuliah, mencari pekerjaan, setelah dapat pekerjaan, menikah, setelah menikah, dapat anak. Nah, umur-umur seperti ini dikatakan umur-umur atau masa di dalam mengumpulkan uang, bekerja sampai mungkin usia 58 tahun pensiun. Nah, ketika di atas umur 58 tahun, di tahap yang ketiga dikatakan tahap untuk menikmati uang. Artinya, ketika kita sudah bekerja sekian lama, kita sudah mengumpulkan uang, saatnya ketika kita pensiun, kita menikmati hari tua kita menikmati jerih lelah kita menikmati hasil-hasil kita selama waktu kita masih bekerja. Inilah 3 tahapan dalam pandangan hidup manusia. Nah, sebagai kesimpulan daripada bagaimana cara mengatur milik Tuhan, yang pertama adalah pisahkan persepuluhan dan persembahan. Sebagaimana dalam buku Maleakhi 3 disebutkan bahwa bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah akan daku bahwa kamu akan mendapat begitu banyak berkat. Kita bisa baca dalam firman Tuhan Maleakhi pasal yang ketiga. Artinya yang pertama setelah kita dapat penghasilan kita, yang pertama kita pisahkan dahulu mana persepuluhan dan mana persembahan. Kemudian yang kedua adalah membuat perencanaan dengan menggunakan prinsip cermat, teliti, dan kehati-hatian. Dan yang ketiga, menyusun pengeluaran rumah tangga dengan cara berhemat. Artinya, ketika kita susun anggaran kita, budget kita selama 1 bulan, kita harus sesuai dengan apa yang kita anggarkan. Kita harus berhemat. Kalaupun budgetnya 10, kemudian kita bisa keluarkan 5, kenapa kita harus keluarkan 15? Kalau budget 10, keluarkan 15, itu berarti kita berhutang 5. Dan yang terakhir, yang penting bagi kita, agar kita bisa mengatur milik Tuhan yang dengan baik. Yang keempat adalah sisihkan sebagian uang untuk disimpan atau ditabung. Oleh karena situasi dunia sekarang ini tidak menentu, ya, tidak menentu. Sehingga ketika kita memiliki dana cadangan, sedikit demi sedikit kita simpan, paling kurang ada 20% dari pendapatan kita sisihkan dari bulan ke bulan, maka ketika kita menghadapi situasi yang krisis atau situasi yang sulit,
atau kita membutuhkan sejumlah besar uang untuk membeli sesuatu yang besar, ketika kita sudah mengatur dalam budget, kita menyisihkan 20% daripada pendapatan kita, maka kita akan dapat melakukan itu. Ketika kita melakukan semuanya ini, maka kita akan boleh mendapatkan keluarga bahagia di dunia ini, sehingga kita juga akan dikatakan telah mengatur harta milik Tuhan dengan baik dan benar. Dan ketika Tuhan datang pada kali kedua, Dia akan menanyakan, Dia akan meminta kepada saya dan saudara, mana harta yang aku telah titipkan kepada kamu? Apakah kamu telah mengelola dengan baik atau tidak? Dan saya percaya kita semua pasti akan mengelola harta milik Tuhan dengan baik yang dititipkan, sehingga kita kedapatan orang-orang yang setiawan. Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan saya. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pada malam hari ini, mari kita datang kepada Yesus dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah siang dan malam, pencipta, penebus, dan pemelihara kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat Tuhan, kami mengakui bahwa Engkau adalah Allah di atas segala Allah, tetapi kami Tuhan adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan dan berdosa. Kami datang memohon pengampunan, kami meminta penyucian, sehingga kami boleh layak berdiri di hadapan hadirat Tuhan pada saat ini. Bapa di surga, kami rindu malam hari ini mendapatkan kekuatan rohani lewat kegiatan kebangunan rohani yang bertemakan Happiness with Jesus. Tuhan memberkati kiranya penyiaran ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kerohanian kami dibangkitkan, iman kami dikuatkan, dan kami boleh hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pada malam hari ini, kami mendoakan hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat, Ibu Feni Rumengan. Kiranya hikmat dan kuasa surga Tuhan karuniakan padanya, sehingga kata-kata yang akan disampaikan kepada kami berasal daripada Tuhan, dapat kami pahami dengan cara yang sederhana, dan Roh Kudus akan membantu kami, bukan saja untuk memahami, tetapi juga untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, jangan biarkan setan merampas benih firman Tuhan. Tuhan juga akan karuniakan kepada kami kuasa dari Roh Kudus, sehingga kami dapat dimampukan untuk konsentrasi pada saat mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah penyiaran ini. Tuhan akan memberkati kru yang bertugas. Tuhan akan memberkati peralatan yang digunakan, bahkan internet atau koneksi internet yang kami gunakan. Kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik, sehingga penyampaian firman Tuhan pada malam hari ini dapat kami pahami dengan jelas. Kami berdoa pada malam hari ini khususnya bagi sahabat-sahabat kami yang mungkin dalam pergumulan kehidupan mereka. Ada di antara mereka yang mungkin lemah iman. Kuatkanlah mereka Tuhan. Berikan selalu penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh dapat mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berdoa bagi mereka yang sakit, yang saat ini bergumul oleh karena masalah kesehatan. Kiranya jamahan surga boleh menjadi bagian mereka. Lewat makanan, minuman, dan perawatan-perawatan yang diberikan, kiranya dapat membantu proses kesembuhan, sehingga mereka boleh kembali sehat. Nama Tuhan yang kami puji dan permuliakan. Apabila di antara kami yang memiliki pergumulan, entah masalah dalam pekerjaan, masalah keuangan, masalah di dalam rumah tangga, atau masalah-masalah apa saja, demikian juga mereka yang sementara berduka, Tuhan kiranya Engkau akan memberkati. Berikan jalan keluar atas setiap persoalan, berikan kemenangan atas setiap pencobaan, dan berikan penghiburan bagi mereka yang berduka. Bila Tuhan akan memberkati kami semua, lebih khusus malam hari ini ketika kami mendengarkan sabda-Mu,
iman kami dikuatkan, dan kami boleh bersyukur kepada Tuhan dengan sukacita oleh karena diberkati lewat penyiaran ini. Bapa di surga, terima kasih banyak. Kami rindu Tuhan untuk diberkati malam hari ini. Biarlah kami boleh mendapatkannya dengan sukacita, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Feni Rumengan SH. Menikah dengan Bapak Stanley Kuhu, keluarga Kuhu Rumengan dikaruniai 1 orang anak. Dan saat ini, Ibu Feni melayani sebagai Direktur Rumah Tangga dan Anak-anak Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Daerah Misi Minahasa Utara Bitung. Judul firman Tuhan malam ini adalah Bahagia dalam Pengetahuan. Mari kita ikuti lagu tema yang akan dipimpin oleh Praise Team. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Selamat malam sahabat umat Tuhan dimanapun berada pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita kembali bersama dalam kegiatan kebaktian kebangunan rohani. Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Minahasa Utara Bitung bekerja sama dengan Yayasan Cornelius. Dan tema kita pada sepanjang kebaktian kebangunan rohani ini adalah Happiness with Jesus atau bahagia bersama Yesus. Sebelum kita lanjut, mari kita menghadap Tuhan melalui doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur. Kami boleh mendapatkan kesempatan untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami mohon Tuhan, tuntun kami ketika kami mendengarkan pekabaran firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami untuk meninggalkan semua pikiran-pikiran yang akan menghalangi kami untuk berkonsentrasi mendengarkan pekabaran-Mu. Biarlah Tuhan, konsentrasi yang baik Tuhan mau berikan kepada kami. Hamba-Mu yang akan membawakan pekabaran ini, kuasa khusus hamba mohonkan agar apa yang akan hamba bawakan berasal dari Tuhan. Setiap kata nanti yang terucap merupakan inspirasi surga, agar Tuhan itu boleh menjadi berkat untuk kehidupan kerohanian kami. Kami setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan bersama dengan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat umat Tuhan, malam hari ini judul kita adalah Bahagia dengan Pengetahuan. Bahagia dengan pengetahuan. Era saat ini, kalau saudara tidak punya pengetahuan, saudara akan digilas oleh dunia. Tetapi apakah pengetahuan itu akan membawa kebahagiaan? Di mana kita mendasarkan kebahagiaan itu?
Apakah kebahagiaan itu kita dasarkan kepada uang? Apakah saudara berpikir saya akan merasa sangat berbahagia kalau saya punya uang yang banyak? Apakah seperti itu? Nah, mari kita lihat seorang yang pernah menjadi pakar ekonomi Amerika Serikat. Mari kita lihat apa yang dia katakan. J. Gold, dia katakan begini, saya kira saya adalah orang yang paling malang di dunia. Saudara bayangkan, dia memberikan warisan, meninggalkan warisan 72 juta dolar pada saat dia meninggal. Dan saudara, dia meninggal pada tahun 1892. Saudara bayangkan, 72 juta dolar bukan angka yang sedikit di tahun itu. Tapi dia katakan, saya kira saya adalah orang yang paling malang di bumi ini. Kalau kita melihat kehidupannya, berarti kebahagiaan tidak bisa kita dasarkan pada uang. Mari kita lihat lagi, apakah kebahagiaan bisa kita dasarkan pada posisi atau kemasyhuran? Banyak orang yang punya posisi yang tinggi, banyak orang yang terkenal, tetapi mereka tidak merasakan kebahagiaan. Mereka berpikir ternyata kebahagiaan tidak bisa didasarkan pada posisi atau kemasyhuran. Mari kita lihat Lord Beaconsfield. Dia pernah 2 kali menjadi Perdana Menteri Inggris. 2 kali, saudara, bukan sesuatu yang mudah untuk bisa menjadi Perdana Menteri Inggris. Dan 2 kali dia bisa menjadi Perdana Menteri Inggris. Dan dia katakan begini, kemudahan itu adalah suatu kekeliruan. Kedewasaan itu adalah suatu pergumulan. Dan masa tua adalah suatu penyesalan. Nah, saudara, itu berarti kebahagiaan tidak bisa didasarkan pada posisi. Tidak bisa didasarkan pada kemasyhuran. Karena ini yang Lord Beaconsfield katakan. Kemudahan itu adalah satu kekeliruan. Kedewasaan adalah suatu pergumulan dan masa tua adalah penyesalan. Bayangkan saudara, dia 2 kali menjadi Perdana Menteri Inggris. Ketika masa tua, dia menyesal. Itu berarti kebahagiaan tidak bisa didasarkan pada uang. Nah, apakah kebahagiaan bisa didasarkan pada kemegahan militer? Mari kita lihat apa yang Alexander the Great katakan. Alexander the Great ini dia menaklukkan seluruh dunia di zamannya. Tetapi saudara, ketika dia sudah taklukkan seluruh dunia, dia menangis. Apa yang dia katakan? Tidak ada lagi dunia yang harus dia taklukkan. Dia tidak berbahagia ketika seluruh dunia dia sudah taklukkan pada zamannya. Akhirnya dia menangis. Itu berarti kebahagiaan tidak bisa didasarkan pada kemasyhuran atau kemegahan militer. Nah, saudara, di mana kita harus mendasarkan kebahagiaan? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Saudara, kemanapun kita pergi, kalau kita tahu jalan, kita tidak akan ragu. Kita tidak akan takut. Karena apa? Kita tahu jalan. Dan itu yang Yesus katakan, akulah jalan. Kita tidak pernah akan kesasar kalau kita tahu jalan. Yesus katakan juga, akulah kebenaran. Kebenaran yang saya miliki, yang saya yakini, belum tentu saudara yakini, belum tentu saudara terima. Tapi kalau saya dan saudara punya kebenaran yang sama, kebenaran yang dari Yesus, kita pasti akan merasa bahagia. Semua kita mau hidup umur panjang.
Bahkan Yesus memberikan jaminan ada hidup kekal padanya kalau kita mau mengikuti Dia. Tidak ada orang yang suka umur pendek, saudara. Apakah dia orang kaya? Apakah dia orang terhormat? Apakah dia orang punya pangkat yang tinggi? Ataupun orang yang sederhana? Pasti menginginkan kehidupan yang panjang, umur panjang. Dan Yesus memberikan jaminan kehidupan kekal akan Yesus berikan kalau kita mau melakukan kehendak-Nya. Nah, malam ini pengetahuan apa yang akan kami berikan kepada saudara-saudara? Pengetahuan yang dari Yesus, yang berasal dari kebenaran firman Tuhan. Bukan berasal dari saya, saudara. Tapi berasal dari kebenaran firman Tuhan. Pengetahuan itu yang akan saya bagikan kepada saudara-saudara malam ini. Agar supaya kita boleh mendapatkan kebahagiaan. Keluaran pasal 19 dan pasal 20. Allah memberikan aturannya secara nyata kepada manusia di Gunung Sinai dalam bentuk 2 loh batu. Allah memberikan aturannya secara nyata, bukan secara sembunyi, saudara. Alkitab ini berisi aturan. Saudara bisa dapatkan di mana? Di toko buku ada. Alkitab ini tidak disembunyikan, saudara. Di toko buku ada. Bahkan saya yakin semua rumah orang Kristen memiliki Alkitab. Bahkan bukan hanya sekedar memiliki satu. Mungkin di satu rumah memiliki 2 atau 3 Alkitab. Aturan yang Yesus berikan tidak pernah disembunyikan. Tidak pernah diberikan secara diam-diam. Tetapi diberikan secara nyata. Nah, saudara, aturan hidup ialah 10 perintah Allah. Itu di dalam Keluaran 19 dan 20 tadi. 10 perintah Allah. Nah, apakah arti perintah itu? Ulangan pasal 6 ayat 1. Perintah yaitu ketetapan dan peraturan yang akan aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Jadi saudara, itu perintah adalah ketetapan dan aturan. Aturan yang Yesus buat, aturan yang Allah buat, yang Allah ingin kita manusia melakukannya. Itulah aturan, saudara. Perintah Yesus. Nah, mengapa harus membahas perintah Yesus? Apakah perintah ini penting? Di dalam Wahyu pasal 12 ayat 17, perintah ini adalah sebagai tanda bahwa saya ini adalah umat Allah. Saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Itu tanda dari perintah ini. Di dalam Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum Allah. Dan memiliki kesaksian Yesus yang menuruti hukum Allah, yang menuruti perintah Allah. Karena hukum Allah adalah perintah Allah. Itu yang pertama. Kenapa kita harus membahas perintah? Yang kedua, kita harus membahas perintah karena kita mengasihi Yesus. Karena kita mengasihi Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, saudara, kita jangan bilang, oh saya mengasihi Yesus. Iya benar, saudara mengasihi Yesus. Tapi apakah saudara sudah lakukan perintah Yesus? Karena perintah Yesus adalah hukum Allah. Perintah Yesus adalah kita harus menuruti apa yang Yesus perintahkan. Kita tidak boleh hanya mengatakan saya mengasihi Yesus, saya menuruti apa yang Yesus katakan. Yang Yesus katakan adalah isi Alkitab. Termasuk di dalamnya adalah 10 hukum Allah. Yang ketiga,
Kenapa kita harus membahas perintah? Karena kita adalah sahabat Yesus. Saya senang saudara karena saya menjadi sahabat Yesus. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 15, kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar mengatakan, oh saya kenal Yesus, bahkan saya sahabat Yesus. Kita bisa mengatakan kita adalah sahabatnya kalau kita melakukan apa yang Yesus perintahkan kepada kita. Yang keempat, kenapa kita penting untuk membahas perintah Yesus? Karena kita akan mendapatkan berkat melalui perintah yang Yesus katakan kepada kita. Ingat saudara, kita akan mendapatkan berkat. Nah, mari kita lihat apa isi perintah itu. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 17. Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 17. Perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu perintah yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah yang kedua, jangan membuat patung dan menyembahnya. Jangan membuat patung dan menyembahnya. Yang ketiga, jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Hati-hati saudara. Sedangkan nama orang, kalau kita sebut sembarangan, orang itu pasti tidak suka. Orang itu pasti tidak terima. Apalagi nama Yesus. Itulah sebabnya jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu atau orang tua. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzinah. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu manusia. Yang kesepuluh, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Saudara, jangan mengingini. Kalau milik orang jangan ingin. Nah saudara, perintah yang pertama sampai yang keempat, itu menjaga hubungan saya dengan Tuhan saya. Menjaga hubungan saudara dengan Tuhan saudara. Perintah yang kelima sampai yang ke-10 itu adalah untuk menjaga hubungan saya dengan saudara. Hubungan saya dengan sesama manusia saya. Hubungan saya dengan keluarga saya. Itu perintah yang kelima sampai yang ke-10. Nah saudara, kita bersyukur karena Tuhan hanya memberikan 10 perintah. 10 saudara, hanya 10. Di dunia ini diperkirakan ada 35 juta undang-undang untuk mengendalikan perilaku manusia. Saudara, 35 juta bukan sedikit. Sedangkan perintah Tuhan 10 kadang-kadang kita tidak mampu lakukan. Apalagi 35 juta. Mau hafal ini peraturan yang 35 juta. Bisa enggak? Saya rasa tidak bisa saudara. 35 juta. Bukan sedikit. Sangat sulit. Mungkin kalau 35 juta ini kita bisa berdalih begini. Saya enggak ingat perintah yang ke-34 juta, saya tidak tahu apa itu. Karena terlalu banyak. Tetapi saudara, 10 perintah yang Tuhan berikan melalui Alkitab yang ada di dalam Keluaran pasal 20, cuman 10. Kita tidak bisa berdalih, oh saya lupa perintah ke-9 kalau apa. Tidak bisa. Saya lupa kalau perintah ke-7 apa. Tidak bisa saudara. Karena apa? Hanya 10. Tidak banyak. Nah, mari kita lihat saudara keunikan dari 10 perintah Allah ini. Perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu sama dengan perintah yang kelima. Hormati ayah dan ibumu. Sama saudara.
Kalau kita melihat 10 perintah ini berpasang-pasangan. Perintah yang pertama itu sama dengan perintah yang kelima. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada Allah lain karena Allah mau kita hanya menghormati Allah yang menciptakan saudara dan saya. Ketika kita tidak punya Allah lain, itu berarti kita sementara menghormati Khalik pencipta kita. Di dunia ini orang tua harus kita hormati karena mereka yang melahirkan kita. Kita harus hormati. Ketika kita tidak punya Allah lain, itu berarti kita menghormati Allah yang menciptakan kita. Sama seperti perintah yang kelima, hormati ayah dan ibumu di atas dunia ini. Mari kita lihat yang berikutnya, keunikan daripada hukum ini. Jangan membuat patung. Sama dengan jangan membunuh. Jangan membuat patung. Patung itu tidak bernafas. Ketika kita membunuh seseorang, nafasnya tidak ada. Ketika dia dibunuh, dia jadi patung. Itulah sebabnya kita tidak boleh membuat patung. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Berarti ketika kita punya hubungan dengan manusia di dunia ini, kita jangan membunuh mereka. Kita jangan membuat mereka jadi patung. Karena Allah tidak mau kita lakukan itu. Jadi saudara, ini keunikan dari hukum. Semua ada pasangan-pasangan. Hukum ini tidak berdiri sendiri dari hukum yang pertama sampai seterusnya, sampai ke 10. Tidak saudara. Dia punya pasangan-pasangan. Berikutnya, jangan menyembah Allah lain. Jangan menyembah Allah lain sama dengan jangan berzina. Menyembah Allah lain berarti kita tidak setia kepada Allah kita. Dan saudara, Tuhan Allah kita adalah Allah yang cemburuan. Kalau kita sama dengan hukum ke-5 sampai ke-10 hubungan kita dengan manusia. Kalau kita berzina, bagaimana perasaan pasangan kita? Tentu saudara, kalau kita berzina, melakukan hubungan seks, hubungan terlarang dengan orang yang bukan pasangan kita. Ketika kita menyembah Allah lain, Allah cemburu. Ketika kita berzina, berarti kita tidak setia kepada pasangan kita. Kita menyembah Allah lain, kita tidak setia kepada Allah yang menciptakan kita. Sangat luar biasa saudara, ketika Allah menciptakan hukum ini. Semua ada kaitan. Allah mau kita setia kepada Allah. Bukan hanya setia kepada Allah, setia kepada pasangan kita. Sama, jangan menyembah Allah lain dan jangan berzina. Nah saudara, dia katakan, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Hubungan yang intim dan suci antara Allah dengan umatnya dilambangkan sebagai satu pernikahan. Penyembahan berhala merupakan perzinaan rohani. Maka rasa tidak senang Allah terhadap hal itu dengan tepat sekali disebut sebagai kecemburuan. Ini terdapat di dalam buku Sejarah Para Nabi, halaman 358. Sejarah Para Nabi, halaman 358. Mari kita lihat keunikan yang lain dari hukum ini. Jangan beribadah kepada Allah lain. Itu sama dengan jangan mencuri. Nah saudara, kenapa beribadah kepada Allah lain sama dengan jangan mencuri? Bayangkan saudara, diri saudara adalah milik Tuhan. Milik Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mau kita hanya menyembah kepada Tuhan. Kalau kita tidak menyembah kepada Tuhan, berarti kita menyembah Allah lain. Berarti kita mencuri diri kita untuk diberikan kepada Allah lain. Jadi saudara, bukan hanya sekedar jangan menyembah. Ketika kita menyembah Allah lain, tidak menyembah Allah pencipta kita, maka kita mencuri diri kita untuk diberikan kepada Allah lain. Jadi saudara, jangan
mencuri bukan hanya ambil orang punya barang. Tidak, bukan hanya itu. Ketika kita menyembah Allah lain, berarti kita sementara mencuri diri kita untuk diberikan kepada dewa lain, diberikan kepada Allah lain. Nah, keunikan yang berikut, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ini saudara sangat berkaitan dengan jangan berdusta. Kenapa? Biasanya kalau kita jalan, ada batu, kita terantuk kepada batu. Apa yang kita katakan? Kita sudah sebut nama Tuhan. Atau yang paling gampang kita buat begini. Kita mau yakinkan orang tentang apa yang kita katakan. Kita sebut nama Tuhan. Oh, demi Tuhan, apa yang saya katakan benar. Padahal kita berdusta. Kita berdusta, tapi kita pakai nama Tuhan. Ini sesuatu yang sangat tidak baik, saudara. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kita terantuk kepada batu, kita sebut nama Tuhan. Kita berdusta, kita sebut nama Tuhan. Sebut nama Tuhan untuk membela kita, membela diri kita. Jadi mari saudara, kita ingat semua ini. Kita lakukan apa yang Tuhan ingin. Yang berikut, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sama dengan jangan mengingini. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Selama 6 hari Allah menciptakan dunia ini. Hari ke-7 Allah kuduskan, Allah berkati, dan Allah sucikan. Dan hari ke-7 itu milik Allah. Ingat saudara, hari ke-7 milik Allah. Hari pertama sampai hari ke-6, Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan semua pekerjaan kita. Pada hari ke-7 itu adalah milik Allah. Jangan pernah kita ambil hari ke-7 itu untuk kepentingan diri kita. Ketika kita mengambil itu, kita mengingini apa yang milik Allah. Jadi saudara ingat, jangan ingin. Ketika kita ingin, hari Sabat ini, tapi saya ingin lakukan ini. Itu kita sudah mengingini apa yang menjadi milik Tuhan. Ini yang berbahaya saudara. Sangat erat antara ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat dengan jangan mengingini. Hari Sabat itu adalah milik Tuhan. Tuhan berikan kepada kita menjadi tanda hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan berikan kepada kita untuk kita sucikan bersama Tuhan. Tapi kalau kita sudah lakukan pekerjaan pribadi kita, itu berarti kita sudah mengingini apa yang menjadi milik Tuhan. Nah saudara, puncak dari 10 hukum ini adalah hukum ke-10. Banyak orang menganggap remeh ini hukum ke-10. Jangan ingin. Banyak orang anggap remeh. Cuman ingin kok. Tapi saudara, hukum ke-10 menyerang akar dari segala dosa. Hukum ke-10 menyerang akar dari segala dosa. Melarang keinginan yang mementingkan diri. Dari mana bersumber perbuatan keji? Nah saudara, keinginan ini itu adalah mementingkan diri. Dan biasanya mulai dari keinginan ini kita merencanakan sesuatu yang keji, yang tidak baik. Hati-hati dengan keinginan saudara. Hati-hati dengan keinginan. Karena dari ingin ini kita berpikir untuk mendapatkan itu. Dan biasanya kita mulai berpikir dengan mendapatkan dengan cara yang tidak baik. Ia yang dalam penurutan kepada hukum Allah menahan diri dari memanjakan sekalipun hanya satu keinginan yang keji terhadap barang milik orang lain, tidak akan melakukan tindakan yang salah terhadap sesama manusia. Itu terdapat di dalam buku Sejarah Para Nabi halaman 385. Nah saudara, ketika kita sudah tahu sekarang, puncak dari 10 perintah ini adalah di perintah ke-10, jangan ingin. Kita mungkin berpikir sekarang,
dapatkah hukum Allah ini dicabut? Dapatkah hukum Allah ini dirubah? Mungkin kalau cabut, hukum Allah itu tidak bisa dicabut. Mungkin bisa dirubah. Apakah seperti itu, saudara? Mari kita lihat. Kalau kita baca di dalam buku Daniel pasal 6. Di situ kita mendapatkan persekongkolan yang menjebak Daniel. Raja Darius, dia mau supaya kerajaannya, masyarakatnya bisa mengikuti semua aturan, masyarakatnya bisa melakukan hal-hal yang baik dan benar. Maka Raja Darius mengangkat 120 orang yang akan mengepalai semua wilayah-wilayah. Dan 120 orang ini ketika mereka melakukan sesuatu, mereka akan berikan laporan kepada 3 orang. Jadi 3 orang yang ada di atas 120 orang ini. Dan salah satu dari 3 orang ini adalah Daniel. Ketiga orang ini yang akan datang kepada wakil raja, bahkan bisa langsung kepada Raja Darius. Nah, salah satu dari 3 orang ini adalah Daniel. Nah, ketika orang-orang melihat ternyata Daniel ini pinter. Di dalam Daniel pasal 6 ayat 4, Alkitab berkata, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi ketika raja melihat bahwa, ternyata Daniel ini lebih dari sahabat-sahabatnya. Maka raja bermaksud untuk menempatkan Daniel lebih tinggi dari 2 sahabatnya ini. Tetapi saudara, roh iri kepada manusia itu ada. Itulah sebabnya kedua sahabat Daniel ini, mereka berpikir bagaimana bisa menjatuhkan Daniel. Tetapi mereka melihat bahwa apa yang Daniel kerjakan selalu terbaik. Bagaimana cara bisa menjebak Daniel supaya raja tidak bisa mengangkat Daniel menjadi kepala mereka. Mereka berunding, mereka dapati hanya penyembahan kepada Allahnya yang bisa menjatuhkan Daniel. Bagaimana cara? Mereka tahu Daniel ini paling sering berdoa kepada Tuhannya. Dan mereka sepakat, mari kita menghadap raja. Saudara tahu apa yang mereka katakan? Mereka datang kepada Raja Darius dan katakan, Raja, kekalat hidup Tuan Raja. Kekal kerajaan Tuan Raja. Raja yang mendapatkan pujian merasa senang. Dan mereka katakan, Raja, kami usulkan. Bagaimana kalau dalam sebulan semua orang tidak termasuk atau tidak terkecuali. Semua orang termasuk kami semua ini. Kami hanya boleh menyembah Raja. Kami hanya boleh meminta berdoa kepada Raja. Tidak kepada Allah lain. Saudara, Raja Darius merasa senang. Bayangkan satu kerajaan hanya akan berdoa kepada Raja Darius. Hanya akan meminta, memohon kepada Raja Darius. Tidak kepada orang lain. Tidak kepada dewa lain. Raja sepakat. Dibuatlah surat. Surat yang tidak bisa dirubah. Surat ini diedarkan ke seluruh negeri. Daniel tahu. Ketika surat ini sudah turun, Daniel tahu. Tetapi Daniel tidak pernah menyerah. Dia tetap berdoa kepada Tuhannya. Setiap pagi, siang, dan malam, Daniel naik ke atas rumahnya. Dia sudah siapkan tempat yang khusus untuk berdoa. Dan orang-orang bisa melihat Daniel berdoa. Daniel tidak takut. Dia naik ke tempat itu. Dia berdoa di sana seperti kebiasaannya 3 kali dalam sehari. Ketika mereka melihat Daniel sementara berdoa, mereka datang memergoki Daniel yang sementara berdoa, menjebak Daniel. Ketika mereka mendapati Daniel sementara berdoa, mereka langsung datang kepada raja, mengatakan kepada raja, Raja, ada orang yang melanggar perintah raja. Raja marah. Siapa yang melanggar perintah saya? Apakah dia tidak mau hidup di negeri saya?
Dan saudara, mereka katakan yang melanggar perintah raja adalah Daniel. Kalau kita baca di dalam pasal 6 ayat selanjutnya, raja merasa sangat sedih. Kenapa? Karena raja menyayangi Daniel. Raja percaya kepada Daniel. Kenapa harus Daniel yang terjebak pada situasi ini? Tapi mereka mendesak raja. Raja, aturan yang raja buat tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa dicabut. Tidak bisa dirubah. Saudara bayangkan. Raja harus melakukan aturan yang dia sudah buat. Akhirnya harus diambil keputusan. Daniel akan dibuang ke gua singa. Harus saudara. Keputusan Raja Darius tidak bisa dirubah. Jangankan dicabut, dirubah saja tidak bisa saudara. Raja sangat sedih. Alkitab mengatakan malam itu setelah Daniel dibuang ke gua singa, raja pulang. Raja berpuasa 1 malam. Raja tidak bisa tidur 1 malam. Raja tidak mau dihibur. Kenapa? Karena aturan yang raja buat tidak bisa dirubah. Ini cuman Raja Darius saudara. Malam itu dia tidak bisa tidur. Alkitab mengatakan pagi-pagi benar. Raja datang di gua singa. Dan dia berteriak, Daniel, Daniel, apakah Allahmu yang hidup yang kamu sembah sudah mampu menyelamatkanmu? Raja sangat berharap Daniel diselamatkan. Walaupun dia sendiri tidak mampu menyelamatkan Daniel. Karena dia tidak bisa merubah surat aturan yang dia sudah buat. Saudara, aturan dari Raja Darius tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa dirubah. Apakah aturan Allah bisa dirubah? Mari kita lihat saudara. Dalam Lukas pasal 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada 1 titik dari hukum Taurat batal. Lebih mudah langit dan bumi lenyap. Saudara bayangkan. Aturan yang dibuat oleh Raja Darius tidak bisa dirubah. Begitu juga dengan aturan Allah. Tidak bisa dirubah. Tetapi saudara, Raja Darius aturannya tidak bisa dirubah. Tapi dia tidak bisa menyelamatkan Daniel. Berbeda dengan Allah kita. Walaupun aturan Allah tidak bisa dirubah. Tetapi Allah bisa menyelamatkan kita. Dengan cara memberikan Yesus untuk mati menebus dosa kita. Luar biasa Allah kita. Aturannya tidak bisa dirubah. 1 titik pun aturan itu tidak bisa dirubah. Tetapi bukan berarti manusia tidak bisa diselamatkan. Bisa saudara. Kenapa? Allah memberikan Yesus untuk mati menebus dosa saudara dan saya. Nah saudara, Mazmur pasal 89 ayat 34. Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Saudara bayangkan. Mazmur 89 ayat 34. Apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Itulah Tuhan kita, itulah Allah kita. Tapi kembali saya mengingatkan, walaupun aturan yang Tuhan berikan di dalam Alkitab ini tidak bisa dirubah, bukan berarti kita manusia tidak bisa diselamatkan. Karena Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita. Ada orang yang mengatakan bahwa 10 hukum tidak lagi mengikat pada perjanjian baru. Oh itu kok perjanjian lama. Oh 10 hukum itu hanya di perjanjian lama. Perjanjian baru tidak. Mari kita lihat saudara. Matius pasal 19 ayat 17. Matius ini di mana saudara? Perjanjian baru saudara. Bukan perjanjian lama. Perjanjian baru. Apa yang Matius katakan? Matius 19 ayat 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup,
turutilah segala perintah Allah. Tadi kita sudah bahas apa itu perintah. Perintah itu adalah ketetapan aturan 10 hukum termasuk perintah Allah. Perintah Allah yang tidak bisa dirubah. Jadi saudara, ketika kita baca Matius 19 ayat 17 ini, kita harus tahu bahwa hukum ini bukan hanya berlaku pada perjanjian lama. No, berlaku pada perjanjian baru. Mari kita lihat yang lain lagi. Yohanes 2 ayat 3-4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Dan barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi saudara, kalau kita katakan bahwa kita mengenal Allah, bahkan kita katakan Yesus sudah mati untuk saya, menebus dosa saya. Tapi kalau kita tidak melakukan perintah Allah, kita berdusta. Kita adalah seorang pendusta. Nah saudara, menurut Alkitab, apakah itu? Apa dosa itu? 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi ingat saudara, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Ketika kita tidak melakukan perintah Allah, ketika kita tidak melakukan hukum Allah, kita berdosa. Sahabat umat Tuhan, jangan anggap remeh hukum ini. Jangan anggap remeh, oh hanya ingin, oh hanya berdusta, oh saya hanya berdusta sedikit. Ada teman yang telepon, katakan kamu di mana? Oh sudah di jalan, padahal saya masih di rumah. Itu cuma dusta sedikit. Ingat saudara, apapun dusta itu adalah pelanggaran hukum Allah. Dan itu adalah dosa. Nah saudara, siapa yang paling dibenci oleh setan? Mari kita lihat Wahyu pasal 12 ayat 17. Maka marahlah naga atau setan itu kepada perempuan atau gereja itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang memelihara hukum-hukum Allah. Jadi ingat saudara, yang paling dibenci oleh setan. Setan sangat marah kepada orang yang memelihara hukum-hukum Allah. Bukan hanya marah saudara. Kalau setan cuma marah tapi tidak berbuat sesuatu, ya sudah, no problem, dia tidak melakukan sesuatu. Tapi ayat ini, Wahyu 12 ayat 17 dia katakan, lalu pergi memerangi keturunannya. Bukan hanya kita saudara, keturunan kita pun dia akan perangi atau menjadi musuh dia. Hanya mereka yang memelihara hukum Allah yang dibenci oleh setan. Jadi saudara pikir-pikir, kalau mau suka setan benci, lakukan hukum Allah. Kalau suka setan sayang, abaikan hukum Allah. Gampang. Jangan lakukan hukum Allah kalau mau suka setan sayang. Tapi saya yakin tidak ada di antara kita yang mau setan sayang kepada kita. Tidak saudara. Saya yakin kita mau Allah yang menyayangi kita. Bagaimana Allah menyayangi kita? Kita lakukan perintah Tuhan. Kita ikuti apa yang Tuhan katakan. Nah, apakah hukuman dari menghidupkan kehidupan yang berdosa? Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut. Saudara, kalau kita tidak melakukan perintah Allah, kalau kita tidak menuruti perintah Allah, upahnya adalah maut. Jangan pernah berpikir akan mendapatkan hidup kekal kalau kita tidak melakukan hukum Tuhan. Kalau kita tidak menghidupkan hukum Tuhan. Karena apa saudara? Upah dosa ialah maut. Dosa adalah pelanggaran kepada hukum Allah. Apakah kita diselamatkan oleh menurut hukum? Banyak pertanyaan seperti itu saudara.
Apakah kita selamat oleh karena menurut hukum? Mari kita lihat Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita diselamatkan karena kasih karunia. Kita diselamatkan oleh iman. Saudara mungkin berpikir, kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia, kita diselamatkan oleh iman. Kenapa kita harus turut hukum? Tadi dia katakan, ayat katakan, kamu adalah sahabatku jika kamu mau menuruti hukumku. Tapi saudara, mari kita lihat ayat yang lain. Yakobus pasal 1 ayat 23-25. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya sekedar mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Dia akan berbahagia. Jadi saudara, hukum ini kita akan jadikan dasar untuk meneliti apakah kita sudah dimerdekakan. Apakah kita sudah menjadi sahabat Allah. Apakah keselamatan yang Yesus berikan kepada kita, kita sudah sambut. Karena saudara, bukti bahwa kita bersahabat dengan Tuhan adalah melakukan hukum Taurat. Bukti dari iman kita adalah ini, meneliti dan melakukan, bukan hanya menjadi pendengar. Ayat sebelumnya dia katakan, jangan kita hanya datang di cermin dan lihat, oh ternyata baju saya terbalik. Setelah kita lihat baju kita terbalik, atau mungkin wajah kita, muka kita, oh muka saya ini tidak baik. Tapi cermin itu tidak bisa menyempurnakan wajah kita. Atau cermin itu tidak bisa membuat baju yang kita gunakan terbalik menjadi baik. Tidak saudara. Kita yang harus lakukan, bukan cermin. Itulah sebabnya ayat 25 katakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Apa kata Yesus tentang hukum Taurat? Matius 5 ayat 17 dan 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi ingat saudara, selama bumi ini ada, selama itu hukum Taurat tidak pernah akan dihapus. Tetap itu masih berlaku saudara. Itu yang Yesus katakan. Yang Yesus katakan kepada kita, selama bumi ini ada, hukum Taurat itu tidak pernah akan disingkirkan, tidak pernah akan diabaikan, tidak pernah akan dilupakan. Nah, berapa banyak hukum yang harus kita ikuti? Kalau hukum dunia ada kurang lebih 35 juta. Seperti yang saya katakan tadi, kita mungkin bisa berdalih, terlalu banyak. Kita tidak bisa ikut, kita tidak bisa lakukan. Tapi 10 perintah ini hanya 10. Berapa banyak? Apakah kita katakan, apakah saya bisa buat hanya 9? Kan jangan ingin itu cuman sepele. Mari kita lihat Yakobus pasal 2 ayat 10-11.
Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Jadi yang kita harus ikuti saudara 10. Bukan 9, bukan 9,5. No saudara, 10. Ketika kita hanya turut 9, sama seperti kita tidak menurut. Jadi saudara, dengan pertolongan Tuhan, mari kita selalu mengikuti, melakukan perintah Tuhan. Melakukan hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan harus 10, jangan 9. Karena saudara banyak orang yang bisa lakukan 1 sampai 3. Hukum keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, mereka tidak mau lakukan. Dan mereka katakan, oh itu di zaman perjanjian lama. Padahal yang mereka maksud cuma karena hukum hari Sabat. Tidak saudara, harus dilakukan 10. Kalau saudara lakukan hanya 9, tidak usah semua saudara. Karena percuma. Amsal pasal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibat. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Saudara, firman Tuhan, 10 perintah saya sudah sampaikan kepada saudara. Kalau saudara remehkan, kalau saudara anggap remeh, kalau saudara anggap tidak penting, akibatnya saudara yang akan tanggung, bukan saya. Saudara yang akan tanggung akibatnya. Itulah sebabnya, mari jangan pernah remehkan 10 perintah Allah yang ada di dalam Alkitab. Karena ketika kita taat kepada 10 perintah Allah, kita akan menerima balasan. Balasan yang Tuhan akan berikan, hidup yang kekal bersama Tuhan di kerajaan surga. Tuhan akan menolong kita untuk melakukan perintah yang Dia berikan, yang Dia ingin kita lakukan. Karena ingat saudara, Allah tidak akan pernah bisa merubah hukum itu. Tetapi Allah memberikan Yesus untuk mati menebus dosa saudara dan saya. Karena Allah sangat mengasihi saya dan mengasihi saudara. Mari kita sambut kasih Yesus dengan melakukan 10 perintah Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan yang mengasihi kami. Kami sangat bersyukur karena malam hari ini kami diingatkan bahwa Allah mengasihi kami dengan memberikan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Allah lakukan itu karena 10 perintah yang Allah berikan kepada kami manusia tidak bisa dirubah. Mampukan kami Tuhan melalui tuntunan kuasa Roh Suci untuk melakukan, mengikuti semua perintah-perintah yang Tuhan sudah tetapkan, yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan, seringkali kami jatuh, seringkali kami gagal, tetapi Tuhan tuntun terus kami. Kami boleh selalu berjalan dengan Tuhan, karena kami percaya ketika kami berjalan dengan Tuhan, Tuhan yang akan memegang tangan kami agar kami mampu menuruti perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami malam ini karena kami sudah mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Berkati sahabat-sahabat umat Tuhan dimanapun mereka berada. Sukacita bersama Yesus boleh tetap menjadi milik kami saat ini sampai Tuhan datang, adalah doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini.
Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami besok malam pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul Firman Tuhan, Bahagia dalam Kesetiaan yang akan disampaikan oleh Pendeta Fani Wawondatu MTH. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Tetaplah patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa besok malam. Shalom.